Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sela Faztiara Zahra. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Pak Dedi. Halo. Kabarku alhamdulillah nih baik nih. Sel, kamu tamat dari Gocap tahun berapa, Sel? Aku ini angkatan tahun 2020, Pak. Kalau saya lihat di IG kamu sibuk banget ya jadi senior, ikut jadi pembimbing apa MOS atau apa istilahnya di kampus kamu, masa orientasi studi mahasiswa baru ya, Sel. Apa tugas kamu sekarang di apa? Kamu kuliah dulu jurusan apa di UNJ? Halo, Pak. Ya, di jurusan apa Sela kuliahnya di UNJ? Aku dari jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, kalau Instagram kamu Pak Dedi liatin itu kamu sibuk banget di organisasi. Banyak komunikasi dengan adik-adik kelas. Kamu aktif di organisasi sebagai apa sekarang, Sel? Alhamdulillah saat ini aku aktif sebagai anggota dari BEM PPKN UNJ angkat 2021. Aku juga aktif di kepanitiaan-kepanitiaan yang diselenggarakan oleh universitas dan fakultas, Pak. Di PP apa di ospek atau perkenalan mahasiswa baru sebagai apa, Sel? Kalau di fakultas aku sebagai kakak fasil, kakak yang membina mereka, membimbing mereka. Kalau di prodi aku sebagai HPD. Humas apa? HPD itu sebuah divisi tentang publikasi dan dokumentasi. Humas. Jadi tugas kita tuh kayak ngedesain. Termasuk bikin sertifikat gitu ya? Iya, betul. Oke, topik kita malam ini, Sel, adalah tentang seberapa asiknya ikut organisasi dan manfaat ikut organisasi yang saya rasakan sejak di SMK Negeri 50 Jakarta sampai di Universitas Negeri Jakarta. Kalau di SMK 50 dulu saya ikut ekskul apa atau OSISnya aktif sebagai apa, Sel? Dulu aku waktu SMK itu aktif di Rohis dan Saman. Dan alhamdulillahnya ini pentingnya eskul semasih kita sekolah. Dulu aku kan aktif di Rohis. Nah, sekarang di BEM aku ngambil Departemen Keagamaan. Jadi kita bisa ngasih inovasi-inovasi di BEM yang dulu kita pernah dapat di SMK dulu waktu sekolah. Oh, emang ikut organisasi dulu waktu di SMK itu selain tadi untuk memberi masukan di BEM yang sekarang di universitas, apa sih yang saya rasakan manfaat ikut organisasi di sekolah? Manfaat ikut organisasi dari semasa sekolah untuk nantinya ke kuliah itu kita jadi lebih terbiasa untuk bekerja sama dengan orang lain. Kita jadi lebih mudah untuk menjalin relasi dengan orang lain. Sudah punya kepercayaan diri gitu. Oh, nah tentunya kan kalau di perguruan tinggi beda banget dengan suasana di SMK. Bagaimana kamu menyiasati perbedaan-perbedaan yang ada di perguruan tinggi dibandingkan zaman SMK dulu, Sel? Caranya saya pertama benar banget relasi itu penting banget. Kita mencoba untuk dekat sama kakak-kakak kelas dan teman-teman seangkatan dulu, Pak. Kayak pelan-pelan lama-lama kita jadi bisa gitu loh, Pak, bersama-sama untuk di organisasi itu. Oh, jadi networking ya, terus apa namanya bekerja sama untuk mengerjakan sesuatu dan mencapai tujuan tertentu. Nah, boleh tahu IPK kamu berapa sekarang 2 semester ini?
IPK semester pertama 3,75, yang kedua 3,93. Wah, luar biasa, hampir cum laude. Sudah cum laude kamu ya, hampir 4, hampir Sudah, sempurna. Pak. Iya, keren banget, Sel. Gimana kamu dalam suasana aktif di organisasi, tapi kamu tetap eksis, nilai kamu bagus-bagus itu, rata-rata A itu 3,9. Berarti yang B cuma 1 ya. Waduh, nah itu. Nggak ada B, Pak. Oh, A semua. Kok nggak 4,0? Kenapa? Kan ada Amin. Oh, iya iya. Ya, zaman kamu ada Amin sekarang ya. Dulu zaman saya pernah nggak Iya. ada itu. Oh, ada Aminnya. Mantap. Terus gimana caranya aktif di kegiatan kampus tapi tetap nilainya bagus? Uh, Time management penting banget sih, Pak. Seperti dari pagi, dari bangun tidur sampai sore, kita itu kan pasti sibuk di perkuliahan, pembelajaran. Nah, untuk malamnya setelah maghrib, itu kita fokusin untuk di organisasi. Biasanya kita ngadain rapat itu setelah maghrib. Oh, gitu. Jadi time management terus fokus pada agenda-agenda atau tujuan-tujuan yang mau dicapai ya. Luar biasa. Nah, kalau back to SMK Negeri 50 Jakarta, setelah kamu pisah sama teman-teman setahun, dan bahkan kamu sempat kena juga ya, setahun yang corona ya, Sheila ya, kamu sempat belajar kelas 12 di rumah ya, Sel? Nggak pernah, Pak. Waktu itu udah mau hari Seninnya, lalu hari Sabtunya udah baru dibelajarkan di rumah. Oh, jadi kamu yang sempat masih full belajar artinya 3 tahun ya? Iya, betul, Pak. Oh, alhamdulillah berarti interaksi di kelas dengan teman-teman banyak. Siapa Sel yang sampai sekarang dan kayaknya bakal sampai nanti panjang kamu kenang teman-teman di kelas kamu, kelas 10, 11, 12 gitu, Sel? Siapa, Sel? Aku punya teman dekat dari kelas 10 namanya Tia Badriah, Pak. Kenapa kamu akrab sama dia? Karena waktu itu kita chairmate, terus aku sama dia kalau ngobrol nyambung. Nah, selain Tia Badriah siapa lagi? Fatimatu Zahra. Fatimatu Zahra yang itu ya, yang bayi sesar, bayi tabung, bukan? Bukan dia, Fatimatu Zahra, bukan? Bukan, Pak. Iya. Kenapa kamu terkesan sama Fatimah? Karena Ara itu orangnya tuh sabar, baik, terus dia bijak, Pak. Oh, Ara yang tinggi-tinggi badannya agak kurus itu ya? Iya, betul. Oke, yang ketiga siapa yang bakal kamu kenang dan terkesan banget? Yang ketiga itu siapa ya? Mungkin Rani kali ya, Pak. Siapa? Rani. Kenapa kamu Rani terkesan sama Rani? Karena dulu yang paling bisa cair untuk bercanda aku sama Rani. Nah, itu kalau teman. Kalau guru-guru yang sampai sekarang masih inget banget keasikannya, keseruan sama mereka selama 3 tahun, siapa aja? 3 orang. Yang pertama pastinya Pak Dedi. Kenapa kok kamu ingat saya? Karena dulu aku banyak suka konsultasi ke Pak Dedi. Bagaimana nih Pak, aku mau kuliah, terus aku harus gimana dulu. Pak Dedi suka nyaranin, kamu belajar jangan cuma dari materi sekolah, kamu cari-cari tahu di luar. Terus Pak Dedi juga banyak nolongin aku. Terus apa ya? Pak Dedi suka ngasih motivasi kecil sih kalau lagi belajar. Yang kedua, siapa gurunya yang bakal kamu ingat lama? Bu Enda. Kenapa? Karena Bu Enda dulu aku juga sering suka konsultasi untuk perkuliahan ke Bu Enda. Jadi beliau guru BK ya, dari sisi konsultasi untuk perguruan tinggi. Guru yang ketiga? Bu Ambar. Kenapa terkesan sama Bu Ambar? Karena Bu Ambar itu dia emang terkesan agak cerewet ya Pak. Tapi dia tuh
membuat kita disiplin. Jadi membentuk pribadi kita lebih disiplin sama lebih tegas aja gitu sih, Pak. Oke. Mantep banget deh. Nah, sekarang setelah kamu tinggalkan sekolah setahun ya lebih ya, kamu sekarang udah masuk semester 3 ya. Apa yang mau kamu katakan kepada guru-guru di Gocap? Mungkin mereka nonton tayangan kita di YouTube ini. Terima kasih untuk semua guru-guru yang telah membina saya sampai akhirnya saya bisa di jenjang ini. Semoga kalian sehat selalu. Oke. Nah, terakhir, untuk mereka yang masih di kelas 9 SMP dan mau memilih SMA atau SMK, apa yang Sela bisa katakan kepada mereka tentang pilihan sekolah berikutnya? Silakan, Sela. Yang pertama kalian tentuin dulu ya adik-adik, kalian tuh maunya apa setelah SMA ini. Terus kalian jangan terpaksa milihnya, harus ikuti kata hati. Pun kalau misalnya kalian harus nurutin apa kata orang tua, kalian jangan lupa untuk selalu kayak belajar, berusaha, sama cari-cari referensi-referensi sumber belajar lain. Oke. Asik banget ngobrol-ngobrol sama aktivis nih yang IPK-nya tetap tinggi. Saya doakan semester berikutnya IPK Sela juga tetap tinggi dan bisa lulus dengan cum laude, bahkan nanti bisa dapat beasiswa LPDP di dalam negeri atau ke luar negeri, Sel. Biar dapat beasiswa. Iya, beasiswa kuliah dibayarin sama negara atau dibayarin sama lembaga dari luar negeri. Yang penting IELTS kamu skornya bagus. Oke, Sela, selamat berjuang menyelesaikan tugas kuliah kamu. Salam buat kedua orang tua. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dari bumi dan kita bisa ketemu dalam kondisi yang bagus. Makasih ya, Sela. Assalamualaikum. Dadah. Sama-sama, Bapak. Waalaikumsalam.